Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertemuan ketiga ya. Mohon maaf untuk video pertemuan ketiga ini agak terlambat karena posisinya kebetulan 1 minggu demam dan alhamdulillah sudah rapid test antigen dan alhamdulillah negatif. Ini udah masa penyembuhan. Oke, lanjut ke materi ya. Jadi di silabi saya, RPS saya, itu di Nautika 2 ini untuk pertemuan 3 saya membahas tentang alat keselamatan. Alat keselamatan kapal. Kita baca secara teori dulu ya. Nanti secara praktek nanti saya kasih videonya, kasih potongan-potongan videonya, kemudian saya kasih contoh barangnya dan lain-lain. Untuk taruna-taruni, apabila ada yang masih bingung silahkan tanyakan, karena di kalau yang waktu itu saya di peti kemas, taruna-taruni bisa dengan mudah di peti kemas lebih simpel. Tapi di Nautika 2 ini yang nggak paham itu harus tanya, karena posisinya materinya banyak tentang Nautika 2, pertemuannya sedikit, apalagi nggak bisa langsung tatap muka, jadi kurang maksimal. Jadi untuk taruna-taruni yang belum mengerti nanti barang apa, misalnya life jacket seperti apa dan lain-lain, silahkan tanyakan ya. Oke, tentang keselamatan di atas kapal, alat keselamatan di atas kapal. Yang pertama saya garis bawahi, yang pertama skoci. Di atas kapal, apalagi GT untuk kapal penumpang saya itu di atas 1000. Yang kita soroti pertama penumpang ya. Ini kapal penumpang itu GT di atas 1000 itu harus wajib memiliki skoci. Untuk skoci itu ada tipenya, tipe A, tipe B, tipe C dan lain-lain, nanti kita bahas. Kemudian untuk persyaratan memiliki skoci, skoci tertutup, skoci terbuka, nanti di situ kita bahas. Pertama, skoci penyelamat atau lifeboat. Alat keselamatan di atas kapal yang pertama, skoci atau lifeboat itu gunanya untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya. Skoci berupa perahu kecil yang berada di kanan atau di kiri, atau kanan kiri, atau tepatnya di dek skoci. Pada kapal barang rata-rata ada 2 buah skoci. Sedangkan di kapal penumpang atau pesiar sesuai dengan besar atau kecilnya kapal tersebut, sesuai dengan gross tonnage dari kapal tersebut. Skoci umumnya berjumlah 12 buah. Itu untuk kapal seperti kapal pesiar ya. Skoci-skoci tersebut terbuat dari logam, kayu atau serat fiber. Untuk di Indonesia kebanyakan itu menggunakan serat fiber. Di dalam skoci rata-rata telah tersedia perlengkapan keselamatan jiwa seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan sarana bantu untuk mencari bantuan ke kapal. Di dalam satu skoci itu ada satu ikat yang berisi, sebentar nanti kita bahas itu ya nanti ya. Oke, untuk di skoci itu ada alat-alat yang harus ada di dalamnya, termasuk food, makanan, minuman, dan lain-lain. Untuk makanan yang ada di dalam skoci juga bukan hanya beberapa makanan yang cepat saji misalnya, bukan. Tapi di dalam skoci itu punya makanan yang memiliki waktu yang bisa dimakan sekitar 5 tahun. Untuk minuman juga sama. Untuk makanannya, pas kebetulan saya lagi nggak ada contoh, nanti kapan-kapan saya fotokan. Makanannya itu seperti roti. Roti itu mengandung seperti kacang hijau, susu, madu dan lain-lain. Itu dikemas jadi satu, simple sekali. Jadi ketika kalian makan itu, makan satu kunyah saja itu merasa perut ini terasa isi
kurang lebih 1 piring lah. Jadi satu makanan itu bisa kita makan untuk sendiri mungkin itu bisa sampai 1 minggu. Kuat untuk kita makan selama 1 minggu karena itu memang benar-benar sudah dipadatkan. Kemudian nutrisi yang ada di dalam kandungannya juga untuk cepat kenyang gitu ya. Karena saya pernah makan separuh ya, itu saya satu plastik, satu bungkus, itu saya makan untuk makan sehari-hari ya. Untuk makan sehari-hari saya kalau kita lihat full makanan sekoci, itu untuk 1 hari untuk 1 bungkus bisa untuk 3 hari. Untuk makan setiap hari ya, itu bisa untuk kuat 3 hari gitu, karena sangat padat. Kemudian untuk minumannya seperti hampir sama seperti air bersih, tapi mungkin ada pengawetnya. Jadi air tersebut memang bagus dan itu kan pasti sudah ada standarnya ya. Ya, untuk kapasitasnya itu sekitar 2-5 tahun untuk jarak bisa diminum ya, untuk bisa diminum dan bisa dimakan. Kemudian di situ juga ada di dalamnya ada alat-alat seperti kembang api untuk signal ya, parasut signal, smoke signal dan lain-lain. Itu ada. Kemudian di dalamnya juga harus ada pelampung. Ini nomor 2 ya, saya sampaikan. Pelampung penolong bentuk cincin atau lifebuoy. Pelampung penolong atau lifebuoy gunanya untuk mengapungkan orang di atas air. Lifebuoy ini berbentuk bulat seperti ban mobil. Pelampung ini akan dilempar ke laut apabila ada 1 orang penumpang yang jatuh ke laut. Pelampung ini harus mempunyai warna yang mencolok agar mudah dikenali. Contohnya seperti ini. Ini ya. Jadi kalau ini ya. Jadi posisi seperti ini ya. Nah, fungsinya ketika nanti ada orang jatuh ke laut dari kapal, ini sudah di-standby-kan di beberapa titik di kapal. Biasanya di kelilingnya kapal itu ada. Di beberapa titik tertentu itu ada tempat, ada pondasinya untuk nempel ini. Ini fungsinya ketika dia jatuh, otomatis pertama yang dia jangkau adalah talinya. Begitu ya. Di sini nanti ada tali panjang juga. Jadi ketika dilempar, ditangkap oleh orang yang jatuh di laut, kemudian kita tarik. Ini untuk aman juga ya. Nah, ini talinya seperti ini. Kemudian di keliling ini itu ada nama kapalnya. Misalnya nama kapal KMP Marina Segunda. Ya, seperti ini. Nanti saya selipin foto-fotonya ya. Seperti ini ya. Nanti keliling sini ada tulisan nama kapalnya. Misalnya KMP Marina Segunda. Seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini. Pas kebetulan untuk contoh baru ada lifebuoy aja. Karena posisi untuk seperti life jacket dan lain-lain sudah dikirim ke kapal. Nanti saya kasih fotonya ya. Ini untuk di selipan ini nanti ada fotonya. Terus kemudian life jacket. Life jacket berbentuk seperti pakaian, rompi. Jaket penolong ini dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat. Jaket penolong juga mempunyai warna yang mencolok supaya mudah dilihat. Jaket ini harus dilengkapi dengan peluit yang dikaitkan pada tali untuk menarik perhatian penolong. Jadi life jacket nanti saya kasih fotonya juga. Life jacket nanti dipakai kemudian diikat seperti rompi. Nanti di situ ada peluitnya. Ada peluit dan ada lampunya. Untuk apa? Ketika ada
naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi pada kita. Apabila ada kapal, kita berada di atas kapal dan kapal tersebut tenggelam atau kebakaran yang memaksa kita untuk keluar dari kapal, loncat ke air, itu nanti kita pakai life jacket. Life jacket itu kita taruh di badan kita ikat, terus kemudian nanti di situ ada fluidnya. Fungsinya ketika malam hari, ketika ada sekoci penolong diturunkan, penumpang ada yang menggunakan life jacket dan lari masuk ke air, maka di situ lampu kita pencet, otomatis akan ngedip ya, lampu akan menyala, kemudian kita pakai fluid apabila di malam hari itu bisa digunakan. Oke ya. Kemudian rakit penolong tiup atau inflatable life raft atau ILR. ILR itu bentuknya bulat putih. Ya. Kebanyakan warnanya bulat putih. Oh ya, di life jacket juga di sebelah di punggungnya nanti ada nama kapalnya. KMP Marina Segunda seperti itu. Itu ada nama kapalnya. Itu digunakan untuk insiden. Mudah-mudahan aman semua gitu ya. Rakit penolong untuk ILR ya. Inflatable life raft yaitu rakit penolong terdiri dari dua tipe. Pertama adalah rakit kaku dan yang kedua adalah rakit tiup. Tipe yang kedua ini dipakai jikalau tidak berhasil menurunkan skoci. Atau untuk tambahan ketika skoci turun skoci itu kan ada kapasitas ada yang kapasitas 6, 12 dan lain-lain. Itu sesuai dengan tipenya, tipe A, tipe B dan lain-lain. Terus kemudian skoci tertutup, terus kemudian skoci terbuka dan lain-lain. Sebagai contoh, nanti saya kirim videonya. Nah, ini ya. Ini skocinya. Ini skoci posisi ada di depan. Ini model terbuka ya. Oke, nanti saya kasih video ketika naik turun ya, ketika ada skoci naik turun. Nanti saya kasih videonya. Terus kemudian begini. Ketika terjadi insiden ya, yang pertama adalah penumpang menggunakan life jacket. Setelah menggunakan life jacket, kemudian kru kapal itu berusaha untuk menurunkan skoci. Kalau untuk kapal penumpang GT di atas 5.000 itu menggunakan skoci kanan kiri. Biasanya skoci tertutup. Kalau untuk kapal saya untuk GT 5.000 ke atas itu menggunakan skoci kanan kiri, skoci kapasitas besar. Kurang lebih sekitar 16, kapasitas 16 orang. Kemudian ketika skoci turun, begitu sudah sampai air, ya kan? Maka untuk pengait skoci baru dilepas. Begitu ya. Terus kemudian begitu skoci sudah turun, kemudian life raft diturunkan. Life raft itu bentuknya bulat putih ya, ILR. Life raft. Caranya life raft adalah dilempar karena di situ ada wicklingnya. Wickling itu pengaitnya untuk life raft. Jadi ILR itu akan mengembang ketika ada tali tertarik. Jadi bukan ketika ILR, ayo lepas. ILR dibuka dulu, kemudian ditiup dulu, atau kemudian pakai kompresor, enggak. Itu sudah diciptakan otomatis ketika life raft dilempar, ketika life raft dijatuhkan, maka kepompongnya ya, penutup tempat fibernya itu biasanya menggunakan fiber ya, warna putih paling sering. Itu nanti akan ada tali di ujung, itu nanti tali itu akan terikat di dewi-dewinya, di pondasi ILR-nya. Nanti begitu dilepas,
dia akan tertarik talinya. Secara otomatis gas yang ada di dalam itu akan niup si sekoci itu, si live raft itu, ya ler itu, barulah dia mengembang. Kemudian jatuh di air. Nah, untuk penumpang apabila memang sudah tidak bisa menunggu atau memang harus benar-benar harus menjatuhkan diri ke air, maka bisa langsung menggunakan life jacket, kemudian langsung jatuhkan ke air. Seperti itu ya. Seperti biasanya ketika sudah menggunakan life jacket, orang-orang meskipun dia bisa renang ataupun tidak, dia akan ngambang di atas air, kemudian sambil menunggu life raft begitu. Oke ya, biasanya kan ada life raft yang jatuh duluan, ada kan namanya insiden ya. Namanya insiden itu kan terkadang orang terlalu takut, terlalu panik. Akhirnya life raft belum siap, orang sudah nyemplung dan lain-lain. Karena ketika kita panik, kita tidak bisa sesuai dengan kita tidak bisa 100% dengan apa yang kita sesuai dengan SM code-nya. Kita bisa menggunakan basic safety training. Bahkan pelaut yang sudah puluhan tahun pun di situ akan diuji ketika ada insidental. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi insiden seperti itu. Tetapi kita mau tidak mau ya harus siap. Seperti halnya ketika waktu itu saya nganter dokumen ke kapal pada tahun 2013 kalau tidak salah ya. Posisinya saya bisa renang, tapi saya tetap pakai life jacket. Karena saya tahu waktu itu kondisi perahu, ini perahu ya bukan kapal ya, perahu itu kondisinya memang seperti sudah rapuh. Karena dianggap itu masih aman. Ketika perahu tersebut terjadi kebocoran, saya udah pakai life jacket, semua orang panik. Akhirnya yang harusnya menggunakan life jacket dengan betul, orang panik. Akhirnya nyari penguncinya nggak bisa. Akhirnya ada beberapa orang yang nyemplung baru pakai life jacket. Ya bagaimana caranya? Kesulitan. Makanya ketika kita menggunakan perahu kecil, misalnya kita ngantar dokumen atau taruna-taruni mau naik ke kapal sedangkan kapal itu berada di tengah, biasanya menggunakan perahu nelayan ya, menggunakan perahu nelayan di dermaga, menggunakan perahu kayu biasanya. Itu seandainya kita mau naik, lihat dulu, jangan merasa kita sudah bisa berenang terus kemudian orang panik. Itu semua bisa terjadi. Ketika kita naik perahu, kita lihat dulu di perahu itu ada nggak life jacketnya, ada nggak life buoy-nya, ada nggak alat keselamatan lainnya. Terkadang termasuk yang saya soroti adalah di Semarang. Di Semarang perahu kapasitas 10 orang misalnya. Kita ke tengah laut menggunakan perahu 10 orang. Saya lihat di situ life jacket itu paling ada 3 atau 4. Dan saya bukan egois, karena mereka nggak mau pakai, saya ambil, saya pakai. Orang mau bilang, wah Fauzi nih penakut nih, nggak bisa renang kali ya. Loh, saya bisa renang. Dan sebelum masuk kampus kan kita dites renang dulu toh. Gitu. Saya bisa renang. Tetapi daripada naudzubillah min dzalik ada insiden, kita sampai rebutan life jacket dan lain-lain. Jangan sampai itu seperti itu. Jadi ketika saya taruna-taruni sekalian mau naik perahu, mau nganter dokumen atau mau ke kapal, lihatlah dulu perahunya ada nggak life jacketnya. Kalau ada life jacket, ambil life jacket, pakai. Kalau nggak ada ya monggo. Kalian mau naik, mau enggak, mau minta Pak harus ada life jacket dulu, silahkan. Enggak pun silakan. Itu adalah keselamatan dari Anda untuk Anda. Begitu ya. Terus kemudian isyarat asap. Isyarat asap yang tadi saya sampaikan adalah
piroteknis. Piroteknis itu atau piroteknik itu ada yang bilang piroteknis, ada yang bilang piroteknik. Piroteknik ini saya pas kebetulan bawa sertifikat kapal ya. Ini saya bukakan untuk live raft. Di dalam live raft isinya hampir sama dengan apa yang ada di dalam skoci. Hampir sama ya, isinya hampir sama. Ada beberapa item yang ada di dalam skoci. Skoci memiliki sertifikat Skoci. Kemudian live raft atau ILR juga memiliki sertifikat ILR live raft. Begini ya. Ini sertifikat live raft. Reinspection of inflatable live raft. Reinspection. Itu diinspeksi setiap tahun sekali untuk live raft. Kenapa? Karena live raft itu setiap tahun diuji coba pengembangannya. Live raft dibuka, dikembangkan, diisi angin, dicek apakah bocor atau tidak, apakah pengembangannya masih bagus atau tidak, dan makanannya dicek apakah expired atau tidak. Di dalam sini ya, live raft dijelaskan kapasitas live raft. Biasanya ada yang kapasitas 25 dan ada kapasitas 15. Yang ada di kapal-kapal Indonesia kebanyakan adalah kapasitas 15 dan kapasitas 25. Kalau kapasitas lebih dari itu masih jarang. Kemudian di sini ada owner dari live raft tersebut. Misalnya di dalam ILR itu ada nama perusahaan dan ada nama kapalnya. Jadi ketika ada insiden nanti akan muncul namanya. Yang ngambang di dalam live raft juga keliling ada namanya, ada nama kapalnya, begitu ya. Kita untuk live raft ini jangan sampai kita pakai, tetapi ketika dipakai live raft ini siap. Itu yang namanya untuk insidentil ya. Jangan sampai kita insiden, tapi ketika ada insiden kita sudah siap untuk persiapannya. Untuk di lembar pertama ada sertifikat pengesahannya. Yang kedua, apa yang ada di dalam live raft tersebut. Nah, ya seperti food ration yang tadi saya sampaikan. Makanannya di sini ada 25. Per expirednya Januari 2023. Ketika nanti 2023 di inspection, maka ketika expired ganti, itu sudah bisa untuk dimakan, diminum udah nggak bisa. Kemudian drinking water ada 75 piece. Kemudian parachute signal ketika nanti di malam hari ketika ILR mengembang, maka otomatis di laut kan di atas air kan nggak kelihatan kalau malam ya. Jadi parachute signal itu fungsinya, misalnya ini parachute signal ya, bulat panjang begini, pegang terus kemudian bawahnya ada penariknya. Tidak pakai korek cus kayak gitu, enggak. Itu langsung ditarik secara otomatis, akan ada kembang api lah kita bicara seperti itu. Cuman itu tanpa kita pakai korek, mana korek, bukan. Itu secara otomatis ketika ditarik set dia langsung akan terbang. Terus kemudian red hand flare. Ada parachute signal begitu sudah naik set, turunnya seperti parachute kecil ya. Kemudian red hand flare ketika kita tarik itu akan seperti kembang api, tapi api ya, seperti bundaran api yang langsung naik gitu ya. Terus kemudian smoke signal juga hampir sama, untuk smoke untuk signal. Terus kemudian first aid kit dan lain-lain. Di sini ada beberapa, tapi yang harus digarisbawahi adalah hal tersebut. Terus kemudian
Ini di dalam ILR ya. Ya. Oke. Di dalam ILR ada dari Wakeling-nya itu juga ada HRU atau Hydrostatic Release Unit. HRU itu secara otomatis untuk pengait dari lefraf, bukan pengait lefraf di baut. Nanti begitu ada insiden enggak. Di lefraf ada Wakeling. Lah itu nanti yang secara otomatis ketika ada insiden langsung kita lepas dan kita lempar. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian piroteknik itu isyarat asap yang tadi seperti smoke, red hand flare, parachute signal. Itu isyarat asap. Oke ya. Yang penting untuk sekoci, ini tugas untuk taruna-taruni. Karena kalau disampaikan seperti ini biasanya lebih baik taruna-taruni silahkan mencari di Google, kumpulkan print sehingga Anda membaca. Seperti itu ya. Saya punya tugas untuk taruna-taruni, silahkan nanti ketika Anda sudah melihat video alat keselamatannya, silahkan Anda cari kapasitas untuk sekoci. Silahkan tolong carikan kapasitas sekoci. Sekoci tipe A, sekoci tipe B, sekoci tipe C, dan sebagainya. Oke, silahkan tugasnya untuk Anda, silahkan carikan kapasitas sekoci dan tipe-tipe sekoci. Oke ya, itu aja. Untuk lain-lain silahkan, kalau ada tentang alat keselamatan ada yang masih belum mengerti, silahkan tanyakan, karena ini penting untuk ditanyakan. Jangan sampai kalian sudah lulusan akademi pelayaran ditanya sekoci mumet gitu ya. Jadi paling tidak kita mengerti apa itu sekoci dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu saja. Semoga kita sehat selalu. Amin amin amin, diberi kebahagiaan lahir batin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi HRU, Hydrostatic Unit Release. Ini di sini ada kode, nah nomor series. Ini kita reinfection setiap tahun. Ini ILR, inflatable lefraf. Tiap tahun diservis. Ini kebetulan Agustus 2021. Di sini ada stiker bagaimana cara pengoperasiannya. Terus ini datanya untuk kapasitasnya dan lain-lain. Ini ya. ILR ya. Next inspection Agustus 2021. Ini kapasitas 25. Rata-rata 25 semua. Ini stiker untuk pelepasan, untuk pengaplikasian. Ini untuk tipe, kapasitas, next inspection dan sebagainya. Oke. Penempatan life jacket. Ada life jacket anak, ada life jacket dewasa. Seperti ini. Ini untuk pengecekan. Nah, ini untuk pengecekan kelayakan kita setiap tahun pasti ada pengecekan dari fluid, terus lampu dan lain-lain. Oke. Yo, mesin nyala. Tes anginnya besar.
Gasuli. Piye kabare? Coba Kim, jalan sedikit aja Kim. Kim, jalan sedikit Kim. Jalan sedikit aja. Tarik Din, jangan lepas Din. Itu boy sih. Ini ditarik aja, ini tarik ini. Tarik bang, itu tarik bang. Oke, skoci jalan. Tak usah dilepas.